Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Dr. Rahmat Mulyana MSI yang telah memberikan kami kesempatan waktu dan layar untuk mempresentasikan hasil laporan akhir observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan untuk dapat melihat hasil dari laporan akhir observasi pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1. Oke, baik. Kami dari kelompok 2 yang bertepatan di SMK Negeri 1 Percut Setuan yang beralamat di Jalan Kolab nomor 3 Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kode pos 20371. Adapun anggota kami kelompok 2 yaitu Elsa Widesni Boang Manalu, Muhammad Akbar, Krisya Hervina Simanjunta, dan Moniska Anastasia Sinaga. Dengan mata kuliah yaitu pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Dr. Rahmat Mulyana MSI. Kami dari kelas Pendidikan Teknik Bangunan Reguler B 2019 Fakultas Teknik Unimed tahun 2020-2021. Adapun pembahasan dari kelompok kami, kelompok 2 pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua ialah mengenai informasi umum sekolah mitra, di mana sekolah mitra yang kami tuju ialah SMK Negeri 1 Percut Setuan, yang ketiga ialah hasil pengamatan, yang keempat ialah penutup, dan yang kelima ialah lampiran. Baik, langsung saja masuk ke bagian pendahuluan, di mana pada bagian pendahuluan ini ada latar belakang. Pada bagian latar belakang ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 35 mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Universitas Negeri Medan atau UNIMED menjadi salah satu tempat pendidikan yang menyediakan dan membentuk calon-calon penerus bangsa, turut andil dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Universitas Negeri Medan khususnya Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, yang mana bertujuan untuk mempersiapkan calon tenaga pendidik atau pengajar secara terarah, sistematis, dalam suatu jangka waktu tertentu, agar di kemudian hari bisa menggunakan semua ilmu yang sudah didapat untuk menjadi tenaga pengajar pendidikan yang profesional dan bermutu dalam bersaing di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, setiap mahasiswa pendidikan teknik bangunan wajib melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di sekolah-sekolah yang telah dipersiapkan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1, di mana yang bertujuan untuk membentuk dan membangun mahasiswa agar dapat menjadi calon pendidik atau tenaga kependidikan yang unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, baik di sekolah maupun di luar sekolah. PLP 1 yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kompetensi dasar yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
Baik, selanjutnya mengenai informasi umum sekolah mitra akan dijelaskan oleh teman kita, Saudari Elsa Widesni Buang Manalu. Kepada Saudari Elsa, saya persilakan. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Saya akan melanjutkan di bagian informasi umum sekolah mitra. Pertama kita akan membahas tentang sumber daya manusia di Sekolah SMK Negeri 1 Percut Setuan, di mana di dalamnya ada jumlah guru, staf, dan pegawai sebanyak 276 orang, jumlah siswa sebanyak 2.300 orang, dan jumlah program keahlian ada sebanyak 14 jurusan. Data-data di atas telah terlampir pula di dalam makalah kami. Bagian sarana dan prasarana. Fasilitas SMK Negeri 1 Percut Setuan memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut, di mana ada ruang teori sebanyak 20 ruangan, ruang laboratorium bahasa, ruang gambar bangunan AutoCAD, ruang laboratorium komputer atau jaringan ada sebanyak 4 ruangan, ruang praktik teknik bangunan, teknik pemesinan, teknik mekanika otomotif, teknik audio-video, teknik pendingin dan tata udara, teknik instalasi tenaga listrik, dan teknik komputer jaringan, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, dan ruang meeting. Selain sarana dan prasarana di atas, ada beberapa sarana tambahan seperti sarana penunjang dan sarana olahraga. Kita lanjut bagian prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Berikut ini data-data berikut ini data-data nama siswa yang berprestasi di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Sudah terlampir di dalam PPT baik dalam makalah kami. Kita lanjut bagian hasil pengamatan yang akan dilanjutkan oleh teman kami, Saudari Monica Anastasia Sinaga. Pada saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian hasil pengamatan. Yang pertama, karakter umum peserta didik. Karakteristik peserta didik diartikan sebagai ciri-ciri yang melekat pada peserta didik yang bersifat khas dan yang membedakannya dengan peserta didik yang lain dan yang lainnya. Jadi, karakteristik umum peserta didik ini meliputi beberapa aspek. Jadi, aspek yang pertama itu adalah aspek fisik. Aspek fisik ini ditandai dengan adanya perubahan bentuk tubuh, ukuran badan, tinggi badan, berat badan, dan proporsi muka serta badan yang tidak lagi menggambarkannya sebagai seorang anak-anak. Yang kedua, aspek kognitif. Aspek kognitif ini ditandai dengan adanya kemampuan berpikir logis yang lebih baik. Yang ketiga, aspek sosial. Jadi aspek sosial ini meliputi kemampuan untuk memahami orang lain. Dan yang keempat, aspek emosi. Aspek emosi ini ditandai dengan keadaan emosi yang tidak menentu, tidak stabil, dan emosi yang meledak-ledak. Yang kelima, aspek moral. Aspek moral ini ditandai dengan adanya pengalaman berinteraksi sosial. Dan yang terakhir adalah aspek religius. Aspek religius ini ditandai dengan adanya keyakinan seseorang terhadap agamanya dan melakukan ibadah sesuai dengan aturan agamanya. Bagian kedua, struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Struktur organisasi pegawai SMK Negeri 1 Percut Setuan tahun ajaran 2021 terlampir pada PPT dan juga laporan kami. Struktur organisasi program keahlian teknik konstruksi dan properti di SMK Negeri 1 Percut Setuan tahun 2021 terlampir pada PPT dan juga laporan kami. Bagian ketiga adalah peraturan dan tata tertib sekolah. Jadi sebelum saya membacakan peraturan dan tata tertib sekolah, dalam PPT tersebut adanya dilampirkan visi misi sekolah SMK Negeri 1 Percut Setuan.
Pada bagian tata tertib, Sekolah SMK Negeri 1 Percetuan telah dilampirkan juga pada PPT kami dan juga laporan kami. Kegiatan seremonial formal di sekolah SMK Negeri 1 Percetuan meliputi morning briefing school atau MBS. Seminggu sekali, yaitu pada hari Jumat pada pagi hari sebelum proses mengajar dilaksanakan. Yang kedua, pengajian oleh orang dewasa. Dilakukan oleh guru dan siswa secara rutin, yakni 2 bulan sekali. Bagi yang beragama Kristen, kegiatan ini dilaksanakan di aula yang dihadiri oleh pendeta. Sedangkan bagi siswa yang beragama Islam, kegiatan keagamaan ini akan dilaksanakan di masjid yang dihadiri oleh ustadz. Yang ketiga, kegiatan kemanusiaan. Sekolah SMK Negeri 1 Percetuan rutin mengadakan kegiatan kemanusiaan yang ini berupa Imprastu atau Impak Raya SMK Negeri 1 Percetuan. Kegiatan seremonial yang keempat yakni Sentuhan Kemalangan. Hal ini dilakukan oleh guru maupun siswa bagi warga sekolah, guru, dan siswa yang mengalami kemalangan. Yang kelima, sholat berjamaah bersama. Dan yang terakhir adalah gotong royong bersama. Hal ini bertujuan untuk terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Untuk bagian kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler akan dibacakan oleh Saudari Krisya Hervina Simanjuntak. Kepada Saudari Krisya, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudari Monica. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya adalah kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler. Dari hasil pengamatan kurikuler dan ekstrakurikuler di SMK Negeri 1 Percetuan, ada beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMK 1 Percetuan antara lain yaitu Paskibra, Pramuka, TMR, Rohis, Teater, Seni Tari, Paduan Suara, Bola Voli, Basket, Futsal, Karate, Silat, Tenis Meja, Atletik, English Club, Kultur Budaya Jepang. Sedangkan untuk kurikuler, para siswa-siswi dan guru sudah melakukan kunjungan langsung ke lapangan berupa tempat proyek pembangunan. Selanjutnya adalah praktik pembiasaan dan kegiatan positif di sekolah. Yang pertama, kegiatan rutin. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Adapun contoh kegiatan rutin yang dilakukan di SMK Negeri 1 Percetuan yaitu 1. Berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang bertujuan untuk membiasakan peserta didik agar selalu berdoa sebelum memulai segala aktivitas agar diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, sholat duha oleh siswa. Ya, selanjutnya adalah piket kebersihan kelas dan gotong royong bersama-sama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Berdoa di akhir pelajaran, dan yang terakhir adalah sholat zuhur secara berjamaah. Selanjutnya adalah kegiatan spontan. Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Adapun contoh kegiatan spontan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Percetuan yaitu yang pertama, membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan warga sekolah lainnya. Kedua, membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, membiasakan bersikap sopan santun. Keempat, membiasakan antri. Kelima, membiasakan membantu orang lain. Keenam, membiasakan menghargai pendapat orang lain. Ketujuh, membiasakan menyalurkan aspirasi melalui media yang ada di sekolah, seperti majalah dinding dan kotak curhat BK. Selanjutnya yang terakhir adalah membiasakan konsultasi kepada wali kelas atau guru lainnya. Yang ketiga adalah kegiatan
terprogram. Kegiatan terprogram adalah kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kalender pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Adapun contoh kegiatan terprogram yang dilakukan di SMK Negeri 1 Percusatuan yaitu kegiatan memperingati Hari Besar Nasional, kegiatan pentas seni akhir tahun, morning briefing school, pengajian yang diadakan di sekolah, kegiatan kemanusiaan Imprastu, santunan kemalangan. Yang keempat adalah kegiatan keteladanan. Kegiatan keteladanan adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh. Adapun contoh kegiatan keteladanan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Percusatuan yaitu membiasakan bersikap ramah, membiasakan datang tepat waktu, membiasakan berbahasa dengan baik, membiasakan berpakaian rapi, dan membiasakan rajin membaca. Kita lanjut ke poin G, refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah aktivitas pembelajaran berupa penilaian atau umpan balik peserta didik terhadap guru setelah mengikuti serangkaian proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan pembelajaran. Kekuatan pembelajaran di SMK Negeri 1 Percusatuan adalah mampu mengondisikan dan mengelola kelas dengan baik. Guru secara umum telah mengetahui dan memahami perbedaan karakteristik siswanya. Sebagian besar guru memiliki pengalaman yang lebih dalam mengajar di kelas. Selanjutnya, ketersediaan sarana dan prasarana. Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Percusatuan sangat lengkap. Hal ini ditandakan dengan adanya ruang teori 20 ruangan, ruang laboratorium bahasa, ruang gambar bangunan, AutoCAD, ruang laboratorium komputer dan jaringan 4 ruang, ruang praktek, dan lainnya. Selanjutnya, kualitas guru pamong. Guru pamong PLP untuk kami, yaitu kelompok 2, adalah Bapak Sudarmen. Beliau adalah guru jurusan teknik bangunan konstruksi, mengajar di kelas desain pemodelan informasi bangunan atau DPIB. Beliau merupakan guru yang tegas, baik dan ramah, serta memiliki inovasi dalam mengajar. Mampu memberikan arahan atau masukan kepada kami, serta memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh kami. Selanjutnya adalah kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Percusatuan. Secara umum, kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Percusatuan sudah baik. Pembelajaran telah mengacu pada kurikulum yang ada, yaitu kurikulum 2013. Selama pembelajaran, guru juga mengacu pada RPP dan silabus. Yang kelima adalah kemampuan diri praktikum atau mahasiswa. Praktikan telah menempuh perkuliahan di dalam ruang kuliah selama 4 semester, semester 1 sampai 4. Dari itu, praktikan mendapatkan teori-teori tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah SMK. Namun, sebuah teori tidak akan lengkap tanpa adanya suatu praktek yang nyata. Selanjutnya, nilai tambah yang diperoleh mahasiswa setelah melakukan PLP 1. Setelah melakukan kegiatan PLP 1 ini, praktikan memperoleh pengetahuan baru mengenai praktek pembelajaran di kelas secara langsung, serta sarana dan prasarana apa saja yang dimiliki oleh sebuah sekolah. Selanjutnya, saran pengembangan bagi sekolah SMK dan Unimed. Saran pengembangan bagi sekolah adalah sekolah lebih memaksimalkan dan merawat sarana dan prasarana yang telah dimilikinya seperti ruang kamar mandi dan lainnya. Selain itu, sekolah bisa meningkatkan pembelajaran agar lebih inovatif dengan memanfaatkan multimedia, multisumber, dan multimetode. Sedangkan saran untuk pihak Unimed adalah hendaknya lebih mengintensifkan bimbingan terhadap dosen, guru pamong, dan mahasiswa. Selanjutnya, untuk penutup, saya kembalikan kepada Saudara Muhammad Akbar sebagai moderator. Baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih
banyak saya ucapkan kepada teman-teman kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 yang bertepatan di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Sebelum kami dari kelompok 2 menutup presentasi pada hari ini, kami dari kelompok 2 ingin membuka sesi pertanyaan. Apabila dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau memberikan kritikan serta masukan terhadap penampilan dari kami dari kelompok 2, saya persilakan. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, teman-teman sekalian dapat memberikan pertanyaan baik itu kritikan maupun masukan pada grup WhatsApp kita, dan bisa juga memberikan pertanyaan ataupun saran serta masukan pada kolom komentar yang ada di YouTube nantinya yang akan kami upload. Baik, adapun kesimpulan pada presentasi pada hari ini, yaitu dari pelaksanaan kegiatan PLP1 yang diadakan di SMK Negeri 1 Percut Setuan, dapat kami simpulkan bahwa kegiatan PLP1 ini bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa dari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan yang meliputi kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK, visi dan misi sekolah, kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah, agar mahasiswa siap untuk terjun ke dalam lapangan persekolahan dan menjadi guru yang berprofesional. Selama pelaksanaan kegiatan PLP1, dapat disimpulkan kembali bahwa SMK Negeri 1 Percut Setuan adalah sekolah menengah kejuruan yang memiliki visi dan misi yang unggul dalam disiplin, prestasi, terampil, tangguh dalam iptek, dan berbudaya serta berwawasan lingkungan, serta mampu bersaing untuk mengisi pasar kerja secara global. Sebelum kami menutup presentasi pada hari ini, kami akan melampirkan beberapa lampiran yang ada di PowerPoint. Baik, lampiran pertama ini yaitu dena sekolah dan kelas yang diobservasi. Bisa kita lihat bersama di layar bahwa yang lampiran pertama itu mengenai dena sekolah, dan yang di bawahnya itu merupakan foto dari kelas yang kami observasi, di mana kelas yang kami tuju itu yaitu pada kelas 11 DPIB 1. Pada saat itu yang ngajar yaitu Bapak Dr. Andus Sudarmen selaku pengajar, selaku guru mata pelajaran bisnis konstruksi properti. Selanjutnya, lampiran yang kedua yaitu lembar observasi, di mana kami mengambil salah satu contoh lembar observasi yaitu lembar kerja pengamatan terhadap peserta didik. Bisa sama-sama kita lihat di layar lembar kerjanya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu absensi mingguan, di mana sudah tertera di layar bahwa telah ditampilkan daftar hadir mahasiswa peserta kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan 1 atau PLP1, Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Medan di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Bisa sama-sama kita lihat. Selanjutnya yaitu jurnal mingguan. Telah dilampirkan juga di PowerPoint kami, yaitu mengenai jurnal pelaksanaan PLP1 mahasiswa. Bisa dilihat juga di layar hasil lampirannya. Selanjutnya.
Selanjutnya yaitu surat izin melaksanakan PLP1, di mana surat izin melaksanakan PLP1 ini kami dapatkan langsung dari kampus Universitas Negeri Medan. Sudah terlampir juga di layar mengenai surat izin melaksanakan PLP1. Selanjutnya. Baik, selanjutnya itu lampiran mengenai surat keterangan telah melaksanakan PLP1. Di mana surat keterangan ini kami peroleh ketika kami telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan lapangan persekolahan 1 di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Dan surat keterangannya juga telah terlampir di layar. Bisa kita lihat bersama. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai dokumentasi kami selama kami melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Di mana kita lihat di layar secara bersama pada foto yang pertama ini pada saat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran kepada para siswanya, dan yang foto di bawahnya ketika kami menyebarkan selembaran angket pada peserta didik. Selanjutnya. Foto selanjutnya yaitu kami mewawancarai salah satu guru bidang studi untuk mendapatkan beberapa informasi yang nantinya akan kami tuangkan di dalam laporan. Dan foto yang di bawahnya yaitu dokumentasi kami di SMK Negeri 1 Percut Setuan. Dokumentasi kami dari kelompok 2. Selanjutnya. Dan yang dokumentasi terakhir ini merupakan gambaran dari bagaimana situasi yang ada di lingkungan, khususnya di sekolah SMK Negeri 1 Percut Setuan, mulai dari keadaan kondisi sekolahnya, keadaan lapangannya di sana, semuanya sangat bersih, sangat sama-sama kita lihat sangat indah gitu. Sama kita lihat di layar bahwa sekolah SMK Negeri 1 Percut Setuan ini sangat menjaga kebersihannya. Kita lihat bersama di foto tidak adanya sampah yang kita lihat. Oke, selanjutnya. Baik, mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai presentasi laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan 1. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam hal penyampaian laporan hasil presentasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.